dipandang normal untuk usia tertentu. Menurut Wood, dalam Gallagher tahun 1986 menyatakan bahwa suatu definisi perilaku bermasalah harus memiliki 4 elemen yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu elemen pengganggu atau the disturber element. Apa atau siapa yang dirasakan atau dianggap sebagai fokus masalah? Dengan pengamatan yang cermat, pendidik dapat melihat apa dan siapa yang menjadi sumber masalah. Yang kedua yaitu elemen perilaku bermasalah atau the problem behavior element. Bagaimana gambaran perilaku bermasalah itu? Seperti yang sudah diulas sebelumnya, ada penilaian yang dapat dijadikan patokan pendidik untuk menilai apakah perilaku yang timbul pada anak termasuk bermasalah ataukah hanya merupakan bagian dari proses belajar untuk pengembangan dirinya. Yang ketiga yaitu elemen keadaan atau lingkungan atau the setting element. Dalam keadaan, bagaimana perilaku bermasalah itu muncul? Keadaan atau lingkungan tertentu seringkali menjadi faktor pemicu timbulnya perilaku yang bermasalah. Yang keempat yaitu elemen yang terganggu atau the disturbed element. Siapa yang menganggap perilaku itu sebagai masalah? Kadang-kadang perilaku bermasalah itu hanya dianggap oleh beberapa pihak saja karena kurangnya pemahaman. Tujuan pendidikan ini yaitu membantu menyelesaikan masalah. Tahap kedua yaitu tahap proses. Tahap proses merupakan proses pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan tujuan konseling, aspek-aspek perkembangan anak, dan keterampilan-keterampilan konselor. Ketiga yaitu tahap output, di mana pada tahap ini konselor mengobservasi perilaku anak dan diskusi bersama orang tua anak terkait perubahan perilaku yang dialami. Yang keempat yaitu tahap evaluasi. Tahap ini meliputi mengukur dan menilai keefektifan pelaksanaan layanan dan membandingkan data awal ketika melaksanakan asesmen. Untuk lebih lanjut, tahapan-tahapan konseling dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu asesmen awal. Yang kedua, penetapan tujuan besar. Yang ketiga, perjanjian dengan lingkungan terdekat anak. Yang keempat, memilih media yang tepat. Yang kelima, pendekatan pada anak. Yang keenam, anak mengutarakan cerita. Yang ketujuh, membantu anak berpikir secara berbeda. 8. Penilaian akhir dan evaluasi. Dan yang kesembilan yaitu kasus ditutup. Setelah dilakukan penilaian dan evaluasi, proses konseling dapat diakhiri atau ditutup.